Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari, yaitu PT IPN dalam bentuk ekuitas ya. Dalam hal ini perusahaan menerima dana penawaran umum menggunakan harga minimum, maka pernyataan dalam bentuk ekuitas sebanyak-banyaknya segini guys ya, sekitar 99,9% ya. Nah, saham seri B yang dikeluarkan oleh IPN, teman-teman. Jadi ya, yang buat mengakuisisi ini semuanya guys ya. Ini digunakan IPN untuk membiayai proyek pembangunan gedung yang untuk proyek MISE ya. MISE untuk ini ya, meeting, insentif, conference dan exhibitionis. Apa ini bacanya kayak gimana? Nah, untuk ini ya, kalau teman-teman lihat di sini proyek MISE itu apa? Nah, di sini teman-teman. Nah, ini proyek MISE sudah dijelasin. Proyek ini adalah proyek yang berkaitan dengan meeting, invest, dan conference. MISE bukan kegiatan merupakan bagian dari pariwisata dan bertujuan untuk mengumpulkan para profesional bisnis dalam acara yang sesuai dengan standar pariwisata. Kayak gitu guys ya. Untuk wisata guys ya. Oke ya, apapun yang mereka lakukan, mereka pasti udah tahu lah ya, namanya konglomerat gitu ya. Siapa yang melakukan grup Pani gitu ya. Oke ya, kita lihat nomor ini ya, ini udah oke. Nomor 17 teman-teman. Nah, ini aset-asetnya teman-teman di sini udah jelas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, hutangnya itu gede ya. Saya lihat di sini. Hutangnya ini kan dalam ribuan, Berarti triliun ya, guys ya. Triliun. Hutangnya triliunan obris ya. Gila ya. Mantap, guys. Ya. Oke, nah, kita lihat utangnya di sini. Sempat turun ya di tahun 2023, cuman naik lagi di tahun 2024. Kalau equity-nya dia terus naik ya guys ya, jadi aman. Lihat di sini. Terus untuk labanya guys, nah ini labanya juga gede guys ya. Lihat aja di sini guys. Ini labanya sempat nyentuh hampir 1T guys ya di tahun 2023 nih. Terus 2024 nih kayaknya turun dikit teman-teman. Nah, wajar lah masih seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada yang aneh lah di sini teman-teman ya, masih wajar-wajar aja. Nah, kita lihat untuk selanjutnya teman-teman, yaitu di nomor 19, yaitu kebijakan dividen ya. Nah, di sini perseroan akan membagikan paling banyak itu 40%. Tapi kalau kita lihat Pani teman-teman ya, apakah pernah bagi dividen ya? Belum pernah bos. Oh, pernah ya di sini. Sebentar dikit deh. Di 2024 ya dikit pernah bagi. Tapi dari sini belum pernah ya guys ya. Baru sekali guys si Pani. Ya mungkin mau bagilah mereka ya mungkin. Tapi sebenarnya ya daripada dapat dividen 10%, mending sahamnya terbang 200% ya toh. Kayak gitu guys ya. Jadi nggak masalah juga, kayak brand gitu guys. Brand kan dividennya kayak apa? Upil kucing gitu ya. Cuman sahamnya kan naik beribu-ribu persen. Jadi mendingan itu kan daripada dividen kayak gitu guys. Itu ya. Oke guys, kita langsung ya guys ya. Lanjut teman-teman ke nomor 23. Apa ini? Nah, pembatasan teman-teman. Nah, ini ada yang unik nih guys ya di lock up-nya. Nah, bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penanaman umum ke OJK, ini perseroan tidak melakukan penerbitan saham baru, sehingga tidak terdapat pemegang saham perseroan yang memerai saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga perdana saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak tunduk pada larangan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh sahamnya perseroan selama 8 bulan. Jadi ini nggak ada lock. Nggak ada lock. Takut nggak kalian? Nggak ada lock guys, Nah, tapi di sini ini guys ini guys, nama-nama ini ya. Ini adalah pengendali Pani. Sekurang-kurangnya akan menjadi pengendali selama 12 bulan. Jadi istilahnya guys ya, yang lock itu cuman Pani doang. Yang AS dan TMJ nggak ngelock. Jadi mereka bisa jual langsung di hari pertama. Gitu guys ya, itu info aja. Terus apakah mereka mau jual? Ya nggak tahu guys.
Nggak tahu ya guys ya. Tapi kalau kita hitung valuasinya sih harusnya mereka nggak jual guys. Nah kita akan baca di valuasi ya. Oke, terus nomor 31 teman-teman ya. Nah ini nomor 31 teman-teman, hutangnya. Nah kalau kita lihat sekilas tadi hutangnya kan gede tuh. Di sini DR-nya aja tembus ini ya 122% ya. Nah ternyata guys hutangnya Pani itu guys itu di ini yang banyak itu di sini kita lihat ya. Kita lihatin teman-teman. Nah liabilitas jangka pendek kan hutang jangka pendeknya itu yang gede ya kan. Nah, di sini hutang jangka pendeknya itu tembus 8T sendiri dari 10. Nah, hutang Pani itu 10T. Hutang jangka pendeknya itu 8T. Nah, itu dari mana? Dari uang muka pelanggan, teman-teman. Jadi, gini ya, mungkin ya, Pani ini, dia membangun perumahan atau real estate seperti itu. Nah, sebelum dibangun, mereka udah keluar-keluar duluan nih. Kita mau bangun real estate nih, kayak gini-gini nih, padahal belum dibangun. Cuman gara-gara mereka grup besar, iklan mereka tuh masif, jadi orang-orang udah DP duluan, bahkan sebelum dibangun. Ya gitu guys ya. Belum ada nih, tanahnya aja masih banyak ilalangnya gitu ya. Mereka udah DP duluan gitu. Nah, ini tembus 7T loh. Gila, saking ya namanya ini grup besar gitu ya, udah ternama, udah segala macam. Jadi orang-orang tuh percaya kayak gitu guys. Nge-DP gitu ya. Berarti perusahaan ini guys ya, atau perumahan-perumahan atau real estate di perusahaan ini bahkan belum dibangun pun udah laku habis. Gila ya. Nah, saat perumahan-perumahan yang kecil-kecil yang lain itu pada nawar-nawarin iklan-iklan promo-promo, ini nggak usah nawarin aja udah orang pada berebut beli. Bahkan belum dibangun, belum ada bentuknya aja di DP. Keren ya? Nice. Nah itu guys ya. Jadi istilahnya hutangnya tuh aman banget guys ya. Liabilitasnya kelihatannya gede, tapi utangnya dari sini guys. Uang muka pelanggan tuh dianggap utang. Nah, paham ya di sini teman-teman. Jadi hutangnya ini aman sekali ya untuk si CBDK nih guys. Oke, lanjut yaitu nomor 109 ya. Nah, di sini karyawannya guys. Nah, kita lihat di sini. Turun lumayan ya di tahun 2024 guys. Saya nggak tahu ini kenapa, atau mungkin mereka udah mulai pakai pihak ketiga gitu guys. Bisa aja namanya bangun perumahan kan orangnya lain yang bangun ya gitu. Oke, terus nomor 198 teman-teman. Apa ini? 98. Ini serak banget gua. Kegiatan usaha teman-teman ya di sini rumah hunian. Nah, rumah hunian di sini. Nggak tahu nih kenapa nih tenggorokannya bisa habis suaranya. Nah, ini di Permata Hijau Residen. Nah, seperti ini teman-teman, di Mahatam Residen, rumah milenial, The Bond, Ruko, Rukan. Wah, ini di mana nih guys ya? Di Permata Hijau guys. Pernah ke situ nggak? Ini rumah elit nih mesti. Karena harganya tuh 6 sampai 11 miliar. Wah, miliaran semua guys harganya, lihat tuh. Tuh. Paling murah itu 3 miliar. Ruko. Ruko paling rumah 3 miliar. Rumahnya paling murah 1,5 miliar. Luar biasa ya. Wow. Ini berarti perumahan mewah guys ya, mewah. Nah, ini adalah proses bisnis perseroan seperti ini teman-teman. Nah, ini areanya guys seperti ini. Di Tangerang juga ini guys ya. Nah, ini PIK 2, ini punyanya Pani ya di sini teman-teman. Terus ini pemasarannya seperti ini. Terus 203. Lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ya. 203 di sini. Nah, nih. Dukungan kuat dari grup Agung Sedayu dan grup Salim. Nah, ini PT ini teman-teman, IPO ini didukung oleh grup Salim. Grup Salim apa ya? Banyak banget ya. INDF, SCBP dan ALI dan banyak banget. Grup Salim tuh banyak banget guys. Mungkin kalau saya ditanya nih, orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya itu grup Salim. Karena grup Salim itu yang IPO tuh baru sedikit. Yang nggak IPO tuh banyak, lebih banyak gitu. Jadi kalau grup Salim tuh ngipoin semua perusahaannya, itu bisa jadi orang terkaya di Indonesia nomor 1 guys. Kayak gitu ya. Ya itu menurut saya guys, tapi apakah benar? Nah, teman-teman hitung sendirilah kalau nggak percaya. Oke, di sini guys ya, nih ya di grup Salim ini adalah memiliki pengembangan luas sekitar
8 hektar. Ini masih ada lahan yang belum dikembangin itu 8.000 hektar. Seberapa itu? Banyak ya guys ya. Dan ini di Jakarta loh. Segini gedenya loh. Ya mungkin sama sebagian di Tangerang ya. Di sini nih guys ya, ini seperti inilah. Nah, Mas Pur baca sendiri lah kayak gini guys ya. Cadangan lahannya tuh, masih banyak guys ya. Dukungan memiliki lahan pengembangan dengan luas 8.000 hektar. Ini masih ada cadangan lagi 700 hektar. Wah, banyak banget guys. Mantap ya guys ya untuk si IPO ini. Nah, kita lihat untuk valuasi teman-teman ya. Di sini kita udah setahun kan teman-teman, harga 3.000 sampai 4.060 ya. Untuk harga bukunya tuh ternyata hampir 1.600. Ya kan? Nah, ini berarti memang profit terus dan profitnya tuh gede. Gitu guys ya, makanya bisa ngelipatin nilai nominal. Jadi harga bukunya terbang tinggi. Nah, PBV-nya tuh cuma 1,8 sampai 2,5. Murah guys. Terasa kelas saham IPO ini murah. Untuk pernya 15 sampai 21 masih oke. Nah, untuk hutangnya udah saya jelasin tadi, aman. Nah, untuk ROE itu 11%. Nah, untuk IPS-nya 187, teman-teman. Untuk market cap-nya 15 sampai 20 triliun. Nah, ini masuk ke papan utama, teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman kesimpulannya? Kalau menurut saya sih kesimpulannya UW-nya bagus, istimewa. Terakhir ngipoin Adi kayak gimana. Yang kedua, ini punya konglomerat 9 naga, teman-teman ya, dan didukung juga oleh grup Salim. Nah, terus yang ketiga, untuk valuasi ini termasuk murah. Terus yang keempat, teman-teman ya, prospek usaha masih bagus karena banyak lahan yang masih belum dikembangin untuk kedepannya. Jadi nggak ada alasan buat nggak beli IPO ini, teman-teman ya. Ya, tapi itu balik ke teman-teman semua. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.